nggak mungkin, itu musim dingin. Emang kalau musim dingin nggak boleh melahirkan anak apa ya? Jangan lahirnya di kapal selam, nah itu loh beda jauh. Iya, iya, iya. Tapi Baik. kalau palungan hubungannya dengan kandang ya itu masih it's okay begitu. Banyak kursi roda yang ditinggal karena orangnya udah bisa jalan. Oh, Iya, iya, karena sekali-sekali ke mukjizat sana. terjadi. Larinya ke Yesus, bintang timur itu Yesus, bukan ke sono dewa itu. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali program Bicara Fakta hadir kembali di Yaski TV untuk edisi kali ini, di edisi Natal, dan kiranya semangat dan juga damai Natal senantiasa melimpah terus ya dalam kehidupan kita. Nah, di episode Bicara Fakta kali ini kita akan bahas fakta dan mitos tentang Natal yang tentunya perlu kita semua tahu. Jadi langsung saja kita mulai perbincangan bersama dengan narasumber saya yang luar biasa, keren banget karena udah lama saya nggak ngobrol-ngobrol gitu sama beliau ya. Bapak Pendeta Abram Suala sudah bersama dengan saya kali ini. Pak Abram, apa kabar? Aduh, excited banget ketemu Iya. you. Happy banget. Oke, senang sekali kita juga bisa ketemu sama Pak Abram ya. Grogi juga saya ini. Ketemu presenter yang hebat. Wah, oke baik Pak Abram, mitos fakta kali ini seputar Natal akan kita bahas. Khususnya ini yang paling banyak pertanyaan mitos itu adalah tentang lahirnya Yesus pada tanggal 25 Pak. Nah ini mitos atau fakta Pak? Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Iya, jadi menurut para ahli itu kan hitung-hitungannya kuat. Misalnya tentang Maria dapat suara dari malaikat akan mengandung. Jarak mengandung 9 bulan 10 hari. Jadi diperhitungkan dengan jelas bahwa memang ada yang menghitung secara jelas itu Desember dan 25. Tetapi itu kan pengetahuan. Selama Alkitab tidak mencatat tanggalnya, tetapi Alkitab itu sangat terbuka sehingga bisa dicek secara sejarah, secara bahasa dan sebagainya, dan lebih menjurus kepada itu. Tapi kalau bicara soal fakta Alkitab, Alkitab tidak pernah mencatat. Dan jadi dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada Tidak pencatatan ada tanggal tercatat 25. tanggal itu nggak ada, Oke. nggak ada. Tapi perakiraan bahwa Yesus lahirnya itu di bulan Desember untuk Indonesia ya. Lalu tentunya kalau di luar kan bilang nggak mungkin, itu musim dingin. Emang kalau musim dingin nggak boleh melahirkan anak apa ya? Itu pertanyaan saya. Jadi ada hitung-hitungan seperti itu. Saya pernah membaca bahwa memang tepatnya akhirnya dihitungnya itu 25 Desember. Dan saya begini, bicara soal mitos, lalu dilawan dengan Alkitab, namanya mitos. Mitos itu kan harus ada tanggalnya dan sebagainya, Alkitab enggak. Tapi Alkitab menyiratkan bahwa Yesus lahir bulan Desember. Alkitab menyiratkan bahwa dihitung-hitung oleh para ahli, itu kan urusan para ahli ngitung itu ya. Kalau soal penanggalan, kayaknya tepat 25. Karena ada ilmunya ya Pak. Ada ilmunya tersendiri, mau hitung-hitungan itu kalau bicara soal itu lama lah. Kita diskusi begitu lama, itu perlu seminar itu. Ya, satu perlu seminar, yang kedua perlu percaya. Ya kalau seminarnya udah selesai nggak percaya juga, orang nggak percaya itu 25 Desember gitu. Susah itu masalah soal kepercayaan. Walaupun secara keilmuan itu mengarah ke sana. Begitu, Pak. Oke, untuk mitos fakta yang kedua nih Pak Abram, Yesus lahir di kandang yang sederhana. Mungkin kalau ada penjelasannya juga dari Alkitab boleh dibacakan juga. Gimana Pak Abram? Ya kalau Alkitab kan saya sebenarnya mencatat di sini ada beberapa fakta tentang Natal ya. Jadi Yesus lahirnya memang di Bethlehem. Membicarakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba yang sangat sederhana, itu kan
eh, diperkirakan bahwa memang tidak ada tempat untuk kelahiran Yesus. Jadi dibuatnyalah eh, memang untuk lahir di sebuah kamar atau apa katakanlah ya, itu sudah penuh. Jadi mau nggak mau waktunya juga sudah saatnya, dan fakta Alkitab hanya menyatakan Yesus lahir di Bethlehem itu sudah dinubuatkan, gitu ya. Dan mengenai apakah kelahirannya itu Di di kandang. kandang atau tidak, gitu ya, itu Alkitab nggak nyatat persis gitu. Iya, karena kalau saya lihat nih Pak Abram di Lukas 2 ayat 7 di situ hanya tertulis Yesus diletakkan di palungan. Iya, palungan itu kan tempat makan untuk binatang ya. Oh, itu makanya kenapa orang menganggap itu kandang. Iya, iya. Jadi bisa di luarnya, bisa di dalam kita kan, dan yang namanya begini ya. Kalau you ke Israel ya, lalu khususnya ke Bethlehem ya, tempat di mana Yesus lahir, atau itu diperkirakan jadi berita ditujukan kepada para gembala, itu kan karena musim dingin, jadi tertutup. Lalu yang namanya domba itu nggak kayak kandang di Indonesia, di Australia terbuka itu ya. Musim dingin tentunya ada satu seperti gua lah gitu ya, untuk memang masuk ke situ. Jadi menurut saya yang you bilang ya, lahir di palungan, kandang jangan berpikir kandang kayak di otak di Indonesia lah, pakai kayu segi empat atau apa itu ya. Tentunya di sana seperti tempat para gembala tinggal dengan domba-dombanya. Pernah ke sana ya? Belum, Pak. Nanti satu saat harus ke sana itu. Itu biasanya saya kalau tanggal 24 menuju 25 itu malam Natal, di situ ada bisa lebih 50 grup untuk bikin ibadah Dari berbagai gereja di dari dunia. berbagai gereja dunia, mayoritas Indonesia. Dan ada yang di sebelah sana, ada yang khusus. Jadi berbentuk seperti gua begitu. Kalau ke Turki seperti itu. Kalau ke Turki itu kan ada itu gua-gua di sebuah pegunungan gitu. Seperti itu. Jadi kita harus wawasannya, gambaran masa lalu. Membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab harus sesuai dengan budaya Alkitab, bahasa Alkitab, lalu juga keadaan geografi Alkitab begitu saat itu. Tradisi saat itu. Tradisinya juga termasuk gitu. Karena kan kalau saya perhatikan kan banyak di antara kita ketika acara Natal di panggung, dekorasinya semua itu bentuknya adalah kandang. Ya, it's okay lah itu. Jadi hanya sebagai penggambaran saja, it's okay. Asal penggambarannya jangan lahirnya di kapal selam, itu loh beda jauh. Iya, iya, iya. Tapi kalau palungan hubungannya dengan kandang ya itu masih it's okay begitu. Oke, mitos fakta yang ketiga, Pak Iya. Abram. 3 orang Majus datang saat kelahiran Yesus. Apakah memang 3 orang gitu? Bagaimana Alkitab menjelaskan ini, Pak? Begini, di Alkitab hanya dikatakan bahwa bukan jumlahnya ya. Alkitab di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 kan dikatakan hanya orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Nah, kalau namanya orang-orang Majus lebih dari 1. Kenapa orang menafsirkan 3? Karena yang dibawa adalah yaitu kan 3 itu. Emas, kemenyan, dan mur. Oh, jadi asumsinya 1 orang bawa emas, 1 orang bawa kemenyan, 1 kira-kira orang seperti bawa itu. mur. Kalau kita ke Mesir, ya ke Kairo begitu khususnya, di situ ada yang namanya gereja sampah. Kenapa disebut gereja sampah? Itu namanya sebenarnya bukan gereja sampah.
gereja mukjizat lah di situ, Saint Yakob apa gitu ya. Karena di situ itu mukjizat terjadi, Alkitab, Yesus bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, ngomong sama gunung itu pindah, akan pindah. Iya. Dan itu fakta sejarah loh. Fakta sejarah. Bahwa pernah terjadi pada abad ke-9, itu di Kairo nggak ada gunung ya, adanya bukit ya. Bukit itu bergerak sampai sekitar 2 sampai 3 kilometer. Itu bergerak bukan likuifaksi ya Pak? Ya likuifaksi, Oh likuifaksi, oke. bergerak. Dan tadinya kan saya bingung, bagaimana bisa tanah bergerak? Puji Tuhan di Palu kan terjadi itu. Iya. Istri saya pernah ke sana. Itu gereja yang posisinya di sebelah sana bisa pindah. Oke. Nah itu meyakinkan saya bahwa terjadi betul di Mesir itu. Nah tempat itu disebut tempat mukjizat. Oke. Banyak orang di situ, gereja itu banyak kursi roda yang ditinggal karena orangnya udah bisa jalan. Oh. Iya, Iya, karena mukjizat terjadi. Kursi di sana. Nanti saya tunjukkan itu. Ada banyak kursi roda yang ditinggal karena mukjizat terjadi. Nah, kenapa orang Indonesia bilang gereja sampah? Karena menuju ke gereja itu melewati daur ulang sampah. Dan itu Kayak TPS warga bukan TPS kayak di Bekasi atau di mana itu. Itu kayak rumah begitu. Jadi ngumpul-ngumpulin barang gitu lah. Iya. Nah, seperti itu lewat situ, maka disebut gereja sampah. Sebenarnya si orang Mesir kesel juga. Ngapain pakai begitu, tapi karena banyak orang Indonesia yang ke sana, ya udahlah nggak apa-apa namanya istilah ini. Nah, karena yang dibawa itu emas, kemenyan dan mur. Logikanya 3. Makanya orang menyebutnya 3 orang majus. Iya, padahal di Alkitab tidak ada istilah 3. Tidak ada 3. Tapi orang majus. Kira-kira. Oke, I see. Kita tahu. Oke, nah mitos fakta yang selanjutnya ya Pak Abram. Iya. Maria dan Yusuf tinggal di Bethlehem ketika Yesus lahir. Penjelasan Anda bagaimana secara fakta menurut Alkitab? Memang Yesus sudah nubuatkan lahir di Bethlehem. Padahal mereka tinggal di Nazaret kan Pak? Loh, itu kan disuruh kembali. Oh, oke. Apa namanya istilahnya? Cacat jiwa itu apa istilahnya? Oh, kayak ini, sensus. Sensus. Iya. Karena ada sensus, mau nggak mau mereka kembali ke Bethlehem itu. Dan itu sesuai dengan nubuat Allah. Nubuat itu apa sih? Nubuat itu ada janji Allah yang pasti digenapi. Dan banyak nubuat di Alkitab itu sudah tergenapi dan ada yang akan tergenapi. Mika 5 ayat yang kedua, dan engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara ribuan suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang asal usulnya dari zaman purbakala, dari masa yang tak terhitung. Matius 2 ayat 1 ini pemenuhan dari nubuat. Kalau Mika 5 ayat 2 itu nubuatnya. Tapi terpenuhinya adalah Yesus dilahirkan di Bethlehem itu Matius 2 ayat 1. Ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi seperti itu. Jadi mereka tinggal di Bethlehem hanya sementara waktu aja ya? Ya karena memang harus cacat jiwa. Karena sensus tadi itu. Oke. Baik, selanjutnya mitos fakta selanjutnya nih Pak Abram. Apa? Natal adalah hari kelahiran Yesus yang dirayakan oleh seluruh dunia. Begini ya, dunia ini banyak versi-versi lah. Ada versi yang tidak mau mengadakan Natal. Iya. Karena sebenarnya dibilang itu penyembahan kepada dewa apa. Itu sama aja ya. Menurut saya cara berpikir yang kurang luas lah. Artinya begini. Seseorang pakai kalung salib, nyembah salib. Di rumahnya ada patung Yesus, nyembah Yesus. Itu hanya sebuah gambaran.
bukan bukan berarti penyembahan ke sana. Simbol ya Pak? Simbol yang bukan berarti hati kita ke patung itu. Beda ya kalau penyembahan ke situ. Ini hanya simbol beginilah. Kalau saya mau membayangkan papa saya coba lihat foto atau bayangin seperti it's okay lah. Tapi itu nggak perlu banyak dipersoalkan. Nah, kadangkala begini nih. Memang saat itu misalnya perayaan untuk dewa begitu ya. Itu memang sejarah mencatat begitu. Ada itu. Ada. Tetapi lalu pikir begini, kenapa sih kok penyembahannya kayak ini? Ya ke Yesus saja. Ya buatlah 25 Desember. Ya istilahnya katakanlah begini. Banyak orang menganggap misalnya Jumat Kliwon. Jumat yang mengerikan ini. Iya. Supaya meredam, nggak usah takut apa. Bikinlah persekutuan doa Jumat. Ibadah Jumat. KKR Jumat Kliwon. Yaitu menggunakan hal-hal itu sebagai mengarah ini loh. Larinya ke Yesus. Bintang timur itu Yesus. Bukan ke sana dewa itu. Yesus. Itu is okay. Jadi istilahnya bukan mencampur adukan adat istiadat. Tapi menggunakan adat istiadat itu membawa orang kepada yang sebenarnya, yang seharusnya disembah. Yaitu Yesus itu. Jadi kalau kita bicara itu nggak selesai-selesai. 25 Desember ada yang pakai, ada yang enggak. Pro kontranya nggak bisa Ya, ya, ada Pak? yang nggak ada ikut ibadah. Sarjana teologi ya sama-sama sekolahnya di mana. Teman saya nggak mau bikin ibadah Natal, ya juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti saya lebih hebat dari kamu atau kamu lebih hebat dari saya. Ya udah, memang kamu mungkin nggak punya dana bikin Natal, ya nggak apa-apa. Jadi jangan sampai itu akhirnya jadi batu sandungan gitu ya Pak. Yang penting kita fokus ke Tuhan Yesusnya gitu ya Pak. Nah, yang menjadi batu sandungan itu adalah kalau kegiatan Natalnya lebih banyak ke hura-hura. Lebih banyak kepada tanda kutip hedonisme. Daripada ibadahnya. Daripada ibadah. Maka di gereja kami Natal itu 2 kali. Ibadah dan perayaan. Ibadah ya kita fokus khusus. Mengarahnya ke firman. Nggak ada makanan. Nggak ada tarian. Pokoknya fokus kayak ibadah begitu. Iya. Tapi yang kedua perayaan. Udah deh lu mau nari-nari kek. Mau joget-joget kek. Mau apa, tapi masih dalam koridor. Ada makan, ada ini. Nah, firman Tuhannya itu merangkum acara itu. Gitu. Jadi yang bikin batu sandungan sebenarnya bukan soal tanggalnya kapan. Bikin batu sandungan itu adalah waktu diadakannya itu. Seperti apa? Iya. Apakah minum-minum wine, mabuk-mabukan pesta dansa. Karena pada saat itu perayaan Natal pun juga ibadah Natal pun tidak seperti yang kita lakukan sekarang gitu ya Pak. Dalam arti? Berbeda gitu ya. Ibadah yang waktu itu, ibadah Natal dulu tuh seperti apa sih begini, Pak? Kalau lihat di Alkitab ya enggak ada ya. Nggak ada. Enggak ada ibadah Natal, ibadah Paskah itu enggak ada. Di sana adanya kan persekutuan, ada ibadah. Lalu berkembang, mengkristal. Maaf ini agak melenceng, tapi saya akan ambil intinya aja. Jadi begini, Alkitab menyiratkan A. Karena kita lihat ini itu lalu dibuatnya lah ada A gitu. Maksud saya begini, contoh. Alkitab menyiratkan Tritunggal. Ya. Di Alkitab itu tidak ada tulisan Tritunggal. Tetapi di Alkitab menyiratkan adanya Tritunggal. Contoh di dalam Injil Yohanes gitu ya. Misalnya ini yang ini maaf ya nggak hubungan. Cuman saya mau ngasih tahu saja bahwa Alkitab itu menyiratkan dan lalu dibuat keputusan misalnya
25 Desember Natal atau hari Paskah itu setelah mengkristal begitu loh. Setelah mengkristal, misalnya yang mengkristal itu bahwa Alkitab menyiratkan bahwa ada 3 pribadi di dalam Alkitab itu, yang satu misalnya Yohanes 14 ayat 16 misalnya. Di sana dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, aku di sini Yesus. Minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan, ia di sini kan Bapa, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus kan. Supaya ianya di sini bukan Bapa, ia di sini Roh Kudus. Ya, ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Alkitab menyiratkan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lalu konsensus dikatakan itu Tritunggal. Nah kadang-kala orang kan pikirannya aneh-aneh, nyeleneh. Apaan? Di Alkitab enggak ada Tritunggal. Ya iyalah. Iya. Nah mitos itu kan selalu begitu. Mitos itu kan istilahnya karangan-karangan aja. Iya, gitu. asumsi. Asumsi karangan, ini mitos itu. Jadi kalau mitos mau dilawanin dengan fakta, ya faktanya memang banyak kan nggak begitu. Oke. Yesus lahir dengan cahaya yang menyinari malam itu. Ini kan ada mitos yang berkembang bahwa Yesus lahir dengan cahaya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang di Alkitab ada penggambaran, ada cahaya khusus yang menyinari ketika malam kelahiran Yesus? Itu lightingnya di panitia Natal itu dibikin lighting. Butuh cahaya. Kayak kita nih Pak, ada cahaya. Ceritanya itu kan memang ada bintang yang terang dibandingkan yang lain. Ada bintang yang terang. Yang dibandingkan yang lain, di mana orang Majus. Jadi orang Majus itu kan ahli perbintangan. Kita harus bedain ahli perbintangan dengan ahli itu loh, bintang apa, iya, itu beda. Zodiak beda. Zodiak itu beda. Yeah. Ahli perbintangan ada. Jadi perbintangan itu memang faktanya bahwa orang Majus mengikuti bintang itu. Yang terang itu. Yang lebih terang. Yang lebih terang. Jangan yang terang diasumsikan dengan terangnya lampu sekarang ini gitu ya. Pokoknya lebih terang lah. Jadi mengarah ke situ dan berhenti di situ. Dan disitulah bukan berarti, tahu ya kayak lampu sorot kalau di PRJ itu. Yeah. Jangan bayangkan seperti itu. Kayak film itu tuh. Film James Bond kan. Sorot gitu ya. Bukan itu. Jadi ada bintang yang lebih terang. ahli begitu. Oh di sini. Iya. Oke, selanjutnya Pak Abram. Semua orang, ini ada mitos ya. Iya. Semua orang datang untuk melihat Yesus segera setelah kelahirannya. Faktanya bagaimana? Apakah betul ketika Yesus lahir banyak orang yang langsung datang? Atau sebetulnya siapa yang datang saat itu? Di Alkitab mencatat dengan jelas bahwa sebenarnya kan menurut saya yang awal itu kan para gembala ya. Hanya gembala? Bukan, kan orang Majus juga datang. Jadi di Alkitab kan dua tokoh ini kan. Para gembala dan para Majus. Okay. Nah para gembala ini yang diberitahu bahwa di Padang ya, bahwa telah lahir bagimu. Dan para gembala datang. Dan saya bersyukur ya, ini untuk, kalau saya ya lihat peristiwa itu, saya nggak mau lihat detailnya, bajunya apa, jumlahnya berapa, tapi apa makna dari para gembala itu mendatangi Yesus di kandang, tanda kutip kandang domba kan. Nah begini, kalau saya begini, Yesus datang menyambangi orang yang paling rendah stratanya secara sosial ya. Saat tingkat itu sosial yang paling rendah waktu itu para gembala. Oke. Bergabung bersama dengan domba, maaf kata, sebersih-bersihnya para gembala, baunya tetap bau domba. Sebersih-bersihnya orang kerja di bengkel, bau oli itu.
Nah, sekarang kalau saya bayangkan saya jadi gembala, mau menjenguk Yesus, wah, saya kan bau. Tapi logikanya jalan. Sebersih-bersihnya palungan, tanda kutip kandang domba, kan masih bau domba. Kan nanti samar ini. Ini bau kandang atau bau saya gitu. Nah, itu maknanya menurut saya, Natal itu menurut saya lebih banyak maknanya. Bahwa Yesus mendatangi orang yang paling rendah. Sehingga saya tidak malu, tidak ragu, tidak orang Chinese bilang pesenggi apa ya, rendah diri untuk datang. Iya. Karena dia memang menyambangi saya gitu. Termasuk orang yang pintar juga menyambangi. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu datang menerima, menyambangi dari yang paling rendah sampai orang majus yang paling tinggi. Jadi saya lebih banyak kalau mitosnya jumlah orang majus, lalu bagaimana si para gembala. Saya lebih intinya bahwa Yesus datang menyambangi orang yang paling rendah dan menyambangi orang yang paling tinggi. Iya. Jadi Gembala diterima. dan majus. Orang itu beda jauh. Tapi Tuhan menerima itu Ke semua orang berarti ya, Pak? Itu makanya Iya. kita jangan rendah diri. Semiskin-miskinnya kita, sebodoh-bodohnya kita, dan jangan sombong. Sepinter-pinter kita, sekaya-kayanya kita, dia mau menerima kita. Itu intinya. Baik. Selanjutnya Pak Abram, Maria dan Yusuf tidak pernah mengalami kesulitan dalam perjalanan mereka ke Bethlehem. Padahal kalau mau dilihat di Alkitab itu kan jaraknya lumayan tuh, cukup jauh, 700 sampai 100 kilometer. Nah, gimana? Saya itu jadi kadang-kala ketawa. Kalau mau menceritakan secara detailnya, lalu mungkin Yusuf kesandung, nggak diceritain, lalu mungkin kehausan. Kalau Alkitab menceritakan detailnya, itu mau tebal seberapa? Iya. Nggak akan selesai. Enggak, contoh nih, yang cuman intinya, hormatilah orang tuamu. Enggak ada istilah, ya kalau ada orang tua, ya mbok kaki kamu jangan di meja. Tapi itu kan mengandung harga menghormati orang tua. Nah, kalau detail menghormati orang tua itu apa aja. Ya, jangan menyembah patung apa aja. Habislah kita capek. Iya. Termasuk itu perjalanannya jauh kok nggak detailir. Contoh lagi. Karena wah, mungkin kondisinya kan saat itu Maria hamil besar kan. iya, tapi nggak hal-hal yang tidak diperlukan itu tidak tercatat di Alkitab. Dan itu makanya kenapa perlu adanya kita pendalaman Alkitab sendiri ya Pak. Jadi itu cuman bayangan kita kan. Aduh, kasihan juga ya. Ternyata ini walaupun tidak tertulis di situ. Tapi ada gambaran kan kita pelajari petanya, keadaannya. Contoh. Geografisnya. Contoh lagi gini. Maria kan menerima saja, akulah hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Mau menerima kehamilan. Itu saya yakin Maria juga mikir, loh kalau saya mau nerima, saya bisa dibunuh ini. Bisa dilempari batu sampai mati karena hamil sebelum nikah. Tapi nggak tercatat di Alkitab. Itu muncul di otak saya sebagai hamba Tuhan. Atau sebagai pengkhotbah. Betapa Maria itu berani ambil resiko ketika menerima pernyataan Tuhan. Ya, jadi sangat-sangat luas begitu. Itu sebagai gambaran aja. Baik Pak Abram, karena waktu juga nih ya, sudah begitu banyak yang kita elaborasi seputar mitos dan juga fakta. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu juga bermanfaat. Paling kita mendapat pemahaman yang baru. Di kesempatan akhir mungkin ada pesan Natal yang akan Pak Abram sampaikan kepada seluruh pemirsa Yaski TV. Silakan, Jadi Pak. begini ya, kalau bicara soal mitos dan fakta, mitos itu asumsi. Ya asumsi cara berpikir orang, kadang-kadang berkembangnya sangat jauh dan sebagainya. Tapi faktanya kalau bicara soal tercatat, itu memang enggak. Tapi kalau tersirat, itu iya. Jadi kita harus membandingkan
asumsi, fakta tercatat, dan tersirat. Yang kedua, mari kita melaksanakan Natal, menjurus yang paling utama itu adalah soal hati, soal pemahaman. Yesus mau datang menjadi manusia untuk menebus dosa saya. Intinya di situ. Soal kebahagiaan, seremoni, baju baru, sepatu baru itu ada atau enggak ada, just do it. Atau jalan aja lah. Jadi kalau di gereja mau dibikin mewah atau apa, ya jalan. Kalau ada gereja mampu untuk mengadakan besar-besaran, yang nggak mampu nggak usah marah atau nggak usah iri. Tapi kalau yang mampu ya juga jangan jor-joran untuk mikirin yang di bawah. Jadi kalau pemahamannya seperti ini, it's okay lah bagi saya. Jadi dalam Natal itu mau diadakan oke, nggak diadakan juga oke. Hanya intinya adalah tetap kita percaya bahwa Natal itu Yesus datang menjadi manusia atau Allah menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara, itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Abram. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Yaski TV hebat. Kami doa supaya semakin maju. Amin. Ya, baik. Terima kasih juga tentunya untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan, menyimak obrolan saya bersama dengan Bapak Pendeta Abram Suala di kesempatan kali ini. Dan biarlah ini bisa membuka kembali pemahaman kita seputar fakta dan juga mitos di Natal, ya. Sekali lagi kami segenap kru Yaski TV mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini bisa menjadi berkat juga bagi yang menyaksikan. Terima kasih sekali lagi, saya Ria pamit undur dan Tuhan Yesus memberkati.